Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UT dimanapun Anda berada. Saat ini kota Solo sedang cerah-cerahnya, walaupun mendung masih tetap menandai di setiap harinya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk memasuki lorong waktu untuk bisa mengenal UT lebih jauh lagi. Siap? Kita naik pesawat memasuki lorong waktu. Pada saat itu tahunnya adalah 1984, di mana pada saat itu pemerintah Republik Indonesia melahirkan sosok yang sangat rupawan yang kemudian diberi nama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka disahkan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 1984. Pada saat itu tanggalnya adalah 11 Juni 1984 yang kemudian diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Sehingga di tanggal 4 September setiap tahunnya kita memperingati Dies Natalis Universitas Terbuka. Pada saat dilahirkan, UT adalah perguruan tinggi ke-45, perguruan tinggi negeri ke-45. Apa yang melatar belakangi pemerintah melahirkan Universitas Terbuka? Pada saat itu ada dua isu. Pertama adalah tentang kualitas guru dan kedua adalah tentang keterbatasan daya tampung dari perguruan tinggi tatap muka. Pada saat didirikan, UT menganut model dari Open University yang ada di Inggris atau Open University Inggris dengan mandat untuk memeratakan pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu UT pada saat didirikan melaksanakan kerjasama berkolaborasi dengan beberapa institusi. UT bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri setempat yang pada saat itu adalah sebagai perguruan tinggi pembina. Kemudian UT juga bekerja sama dengan PT POS yang pada saat itu bertugas untuk mendistribusikan bahan ajar dan keperluan-keperluan lainnya kepada seluruh mahasiswa UT yang ada di pelosok tanah air. UT juga bekerja sama dengan bank untuk pembayaran SPP. Dan kemudian UT juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Spirit semangat yang diusung oleh UT yaitu Making Higher Education Open to All, artinya mewujudkan pendidikan tinggi bagi semua, dan lifelong learning atau pendidikan sepanjang hayat. Sahabat UT dimanapun Anda berada, memanfaatkan perkembangan teknologi, UT bertransformasi dari model pembelajaran tatap muka dan cetak menjadi online dan digital. Digital learning ecosystem sekarang ini menjadi perwajahan dari UT. Pada uraian ini, selama kita ada di dalam lorong waktu, saya akan sharing tentang penyelenggaraan program studi, bahan ajar, pembelajaran, dan milestone atau tonggak-tonggak pencapaian penting yang sudah diraih oleh UT. Berkaitan dengan penyelenggaraan program studi, pada saat awal pertama kali didirikan, UT membuka atau menawarkan 4 program studi
Ya, jadi 4 program studi ini ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1984, yaitu administrasi negara, ya, waktu itu namanya administrasi negara, kalau sekarang namanya administrasi publik. Kemudian administrasi niaga, sekarang namanya administrasi bisnis. Kemudian ekonomi dan studi pembangunan, dan yang terakhir adalah statistika. Pada saat itu UT juga diberikan kepercayaan untuk mengambil alih proyek pendidikan guru dan program akta mengajar atau program akta 5. Karena itu mungkin teman-teman bisa melihat bahwa kebanyakan guru di Indonesia adalah lulusan dari UT. Bersama dengan berjalannya waktu, UT terus-menerus menambah program studi baik sarjana maupun diploma untuk bisa mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat. Kemudian pada tahun 2004 UT membuka program magister, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Manajemen Kelautan, dan program Magister Pendidikan Matematika. Alhamdulillah, kemudian pada tahun 2019 UT membuka 2 program doktor, yaitu Doktor Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Manajemen. Saat ini UT memiliki 2 program studi jenjang diploma, 36 jenjang sarjana, 9 prodi jenjang magister, dan 2 prodi jenjang doktor. Pada tahun 2025, tahun kemarin, UT mendirikan sekolah vokasi untuk mewadahi penyelenggaraan program-program vokasi yang lebih beragam. Jadi nanti UT akan membuka banyak program-program vokasi, dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama adik-adik lulusan dari SMK. Sahabat UT Surakarta dimanapun Anda berada, sekarang tentang bahan ajar. Pada tahun-tahun awal, mahasiswa belajar melalui bahan ajar cetak, yang kita sebut ya biasanya adalah modul. Bahan ajar itu dilengkapi, dikemas dengan materi pengayaan yang bentuknya itu kaset atau keping CD. Saya tidak tahu nih adik-adik yang muda-muda nih ya, Gen Z ini ya, masih menemukan nggak itu kaset gitu ya. Kalau bapak ibunya barangkali punya ya kaset gitu ya. Nah dulu seperti itu, ada kemasan kaset dan keping CD. Bahan ajar itu dikirim ke mahasiswa seantero Indonesia melalui kantor pos. Kemudian perkembangan berikutnya, UT membuat bahan ajar digital yang bisa diakses melalui offline maupun online. Jadi semua mahasiswa UT sekarang ini akan memperoleh 2 bentuk bahan ajar, yaitu bahan ajar cetak masih digunakan dan masih diberikan kepada mahasiswa, dan bahan ajar digital yang mana bisa diakses pada saat online ataupun pada saat offline. Jadi kalau Gen Z, Gen milenial itu mungkin lebih suka ya menggunakan bahan ajar digital. Tapi mungkin kalau yang sudah lebih senior, lebih nyaman menggunakan bahan ajar cetak, kita menyediakan semuanya. Kemudian tahun 2017 bahan ajar interaktif diluncurkan dengan pengayaan sarana multimedia berupa audio, video, animasi, foto, gambar, dan grafik, yang mana bisa diakses melalui smartphone ya. Jadi bahan ajar digital itu bisa diakses melalui smartphone. Jadi untuk mahasiswa UT itu tidak ada alasan tidak punya waktu belajar, karena bahan ajarnya kan dibawa kemana-mana setiap hari. Oke sahabat UT Surakarta dimanapun berada, sekarang kita menginjak pada perjalanan terkait dengan pembelajaran.
Pada saat awal didirikan, pembelajaran di UT dilakukan melalui tatap muka. Oleh karena itu, UT bermitra dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyediaan sarana dan prasarana berupa ruang-ruang kelas. Dan UT juga bekerja sama dengan dosen-dosen setempat sebagai tutor atau pengajar. Kemudian pada sekitar tahun 1900-an, UT mengadopsi sistem online yang melahirkan tutorial online. Jadi Tuton ya yang sekarang banyak sekali diminati itu awal mulanya sekitar tahun 1900-an. Kemudian Tuton tersebut menjadi bentuk web-based tutorial yang lebih modern yang teman-teman kenal sebagai e-learning. Berkaitan dengan adanya perkembangan online tersebut, maka UT pada saat itu membuka prodi online secara bertahap. Pada tahun 2013 yang ditawarkan untuk prodi online adalah untuk jenjang magister dan 2016 untuk jenjang S1 atau sarjana. Tapi sekarang ini semua prodi sudah disediakan skema online-nya. Kemudian Tuweb yang tutorial webinar yang teman-teman kenal ya pada saat COVID itu sebenarnya sudah dikembangkan UT jauh-jauh tahun sebelumnya. Tapi memang pelaksanaannya masih sangat terbatas, yaitu untuk mengakomodasi keperluan mahasiswa UT yang berada di luar negeri atau mahasiswa-mahasiswa di daerah yang mengalami kendala. Kemudian pada tahun 2020 ya, pada saat COVID di mana pembelajaran tidak bisa dilakukan melalui luring tapi dilakukan melalui daring, maka Tuweb dilaksanakan serentak untuk semua mata kuliah. Karena sudah punya pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada saat COVID pembelajaran di UT tidak terdampak, bisa berjalan dengan mulus ya. Bahkan skema ini juga diadopsi oleh perguruan tinggi lainnya, sehingga pada saat itu ada ada ungkapan gitu ya, semua menjadi UT. Oke teman-teman sekalian, sahabat UT Surakarta dimanapun berada, sekarang kita membahas tentang ujian. Pada tahun-tahun awal, skema ujiannya adalah tatap muka atau tulis ya. Sekarang masih ada kan, datang ke lokasi gitu ya. Kemudian memberikan lingkaran hitam ya, seperti itu. Nah, untuk melaksanakan itu pada awalnya itu kita banyak bermitra dengan pemerintahan daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan sarana dan prasarananya. Kemudian mulai 2010, UT mengembangkan ujian online atau kita kenal UO secara bertahap. Pada saat itu, inovasi layanan ujian ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh UT bagi mahasiswa yang jadwal ujiannya bentrok atau yang tertinggal ujian. Ya, jadi pada saat itu UT keperluannya adalah untuk itu. Kalau sekarang sudah merupakan salah satu skema dari ujian, dan bahkan nanti semakin ke depan ujian online akan semakin banyak. Nah, di masa ini ujian online itu sudah mulai berkembang lagi menjadi ujian online proctoring. Kalau ujian online itu teman-teman masih harus datang ke satu lokasi, ke sekolah ya, ke lab komputer untuk mengerjakan ujian menggunakan komputer. Kalau ujian online proctoring, teman-teman bisa ujian di tempat teman-teman masing-masing, di mana nanti pengawasan dilakukan melalui mesin. UT dimanapun Anda saat ini berada, saya ingin mengemukakan tentang tonggak-tonggak pencapaian penting dari UT atau biasa kita sebut milestone. Pada awal didirikan sekitar tahun 1984,
UT adalah satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, UT adalah pelopor dari sistem pembelajaran jarak jauh atau pelopor dari kampus daring. Kalau sekarang kan kampus online gitu ya, kita mengatakannya ya, teman-teman suka mengatakan kampus online gitu ya. Pelopornya adalah UT. Dan UT sudah dilengkapi dengan banyak hal untuk bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh atau kampus online itu dengan lebih komprehensif. Tidak hanya delivery pembelajarannya saja atau tutorialnya saja yang secara online gitu ya, tapi didukung dengan materi bahan ajar, didukung dengan bahan-bahan pengayaan, didukung dengan kantor-kantor daerah dan sebagainya, sangat lengkap sekali. Kemudian pada tahun 2002 UT mulai menerapkan sistem penjaminan kualitas atau SIMINTAS untuk manajemen pembelajaran jarak jauh dan manajemen pendidikan. Penerapan SIMINTAS ini adalah bentuk dari komitmen kami, komitmen UT untuk tetap selalu menjaga dan mengedepankan kualitas atau mutu dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemudian terkait dengan status UT, pada tahun 2011 UT mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PTNPK BLU. Kemudian 10 tahun berikutnya, ya tepatnya di tahun 2022, UT mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNPH. Terkait dengan pengintegrasian teknologi digital pada tahun 2018, UT mengintegrasikan teknologi digital dengan lebih mendalam sehingga terbentuklah apa yang namanya Universitas Cyber atau CyberU. Jadi UT CyberU itu sudah dimulai tahun 2018. Sudah jauh-jauh tahun ya sebelum perguruan tinggi yang lain memulainya. Kemudian tahun 2021 UT mulai mengintensifkan emerging teknologi atau ESG dan ekosistem digital, sehingga muncullah yang namanya digital learning ecosystem yang menjadi wajah baru UT hingga saat ini. Dalam digital learning ecosystem, semua aspek, semua proses bisnis yang ada di UT sudah tidak lagi manual. Semuanya tersistem, semuanya terintegrasi secara online, dan semuanya terdigitalisasi. Ini adalah bentuk dari perguruan tinggi yang sangat modern. Sahabat UT Surakarta dimanapun berada, dalam usianya yang sudah 41 tahun, UT tentu sudah banyak menorehkan prestasi. Teman-teman bisa mengulik prestasi-prestasi apa saja yang diterima atau dicapai oleh UT sebagai institusi, maupun oleh mahasiswa-mahasiswa UT, maupun oleh dosen-dosen UT atau staf tendik. Teman-teman bisa mengulik melalui website. Silahkan, banyak sekali. Tapi ada prestasi yang cukup membanggakan terkait dengan penerimaan 9 rekor muri. UT menerima 9 rekor muri, antara lain adalah lulusan CPNS terbanyak, kedua alumni terbanyak, ketiga jangkauan layanan terluas, keempat penerimaan mahasiswa baru terbanyak, kelima kelas virtual terbanyak ya, karena pada saat COVID kan kita menyelenggarakan banyak tutor dan web untuk semuanya, semua mata kuliah dan sementara, sehingga kelas virtual UT sangat banyak. Kemudian mahasiswa terbanyak saat ini ada lebih dari 700. Kemudian tempat ujian terbanyak di negara lain. Jadi UT juga menyelenggarakan
mengembangkan pendidikan di negara-negaranya atau di luar negeri, lebih dari 50 negara, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, pekerja migran Indonesia. Juga UT menerima rekor muri untuk penyelenggaraan ujian online terbanyak, dan terakhir adalah penjualan bahan ajar terbanyak. Sahabat UT dimanapun Anda berada, kita sudah melewati lorong waktu dari tahun 1984 dan sekarang kita tiba di tahun 2026. Tadi kita sudah melewati lorong waktu dari masa ke masa untuk mengenal UT sejak zaman didirikan hingga saat ini. Perbaikan tentu saja terus kita lakukan. Penyempurnaan tentu saja selalu kita lakukan karena kita berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi sebanyak-banyak masyarakat Indonesia. Pesawat kita sudah mendarat kembali di tahun 2026. Mari kita semua berpegangan tangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salam dari UT Surakarta dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.